Shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh sukacita yang besar, sungguh sukacita yang luar biasa. Pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh menikmati lagi kasih karunia Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita sama-sama memiliki kerinduan yang sama untuk kita memuji menyembah Tuhan. Mari ajak keluarga Bapak Ibu yang ada di rumah, ajak suami, ajak istri, anak-anak. Mari sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya percaya di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini, tapi Tuhan kita tetap Tuhan yang sama. Kita patut menaikkan syukur di hadapan Tuhan, sebab rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, selalu dilimpahkan bagi kita semua. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan mulaikan ibadah kita. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berakhir Tuhan. Engkau selalu mencurahkan kasih-Mu. Engkau memberikan kami nafas kehidupan. Engkau memberikan kami kesempatan pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami membawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu dari tempat yang maha tinggi mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan Engkau disenangkan dengan pujian kami. Engkau disenangkan Tuhan dengan penyembahan kami. Berkenanlah Tuhan atas ibadah kami. Biar ibadah kami boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami menerima berkat yang baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memuji
Meski tak ada harapan, tidak ada dasar kami untuk berharap Tuhan. Kami percaya kami masih memiliki Allah yang baik, Allah yang sungguh luar biasa baik. Pagi hari ini kami memilih tempat yang terbaik Tuhan. Kami mau berada dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku kan tetap menyembah-Mu meski tak ada harapan.
Ya rala papa 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 rala pasi kiri dan rala. Oh ya rala pasi. Ya rala papa papa rala. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you,
berkat-Mu Tuhan. Engkaulah perisai kehidupan kami. Engkau gunung batu pertahanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, Kau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan kepercayaan yang Kau anugerahkan bagi kami pada hari ini, untuk bersama-sama kami duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Hamba-Mu mengaku di hadapan-Mu
bahwa hamba-Mu ini bukan siapa-siapa Tuhan. Semua yang ku pelajari, semua yang ku persiapkan, semua yang ku ketahui, bahkan semua yang ku mengerti tidaklah artinya Tuhan, kecuali aku mendapat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sebab itu turunlah Roh Kudus, urapilah hamba-Mu ini, turunlah wahyu dan hikmat-Mu, roh kebenaran-Mu, sehingga hamba boleh berkata-kata di atas kebenaran firman-Mu. Turunlah Roh Kudus di atas setiap umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Berikan mereka telinga seorang murid, sehingga mereka boleh mendengar dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah iman mereka dibangkitkan, biarlah dari perbuatan mereka muliakan. Haleluya. Aku percaya firman-Mu, aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku, bahkan dapat menyembuhkan aku. Aku percaya firman-Mu dapat memulihkan aku, bahkan dapat memulihkan dan memberkati aku. Ya Tuhan, curahkanlah isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau berdaulat di atas semua. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Saya sampaikan shalom buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing maupun di dalam ruangan ini. Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus menyertai saudara sekalian. Haleluya saudara. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara saya menghitungnya, kita sudah 11 minggu saudara. Kita tidak berjumpa satu dengan yang lain secara bersama-sama dalam sebuah ruangan ini saudara. Tapi dari hati saya yang paling dalam saya berdoa buat saudara sekalian, kiranya saudara sekalian semua berada dalam keadaan baik adanya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Pagi ini saya ingin membawa saudara dalam sebuah perenungan yang indah saudara. Mari pertama-tama kita buka Alkitab kita dalam kitab Lukas 10 ayat 38 sampai ayat ke-42. Sekali lagi kita buka Alkitab kita dalam Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, izinkan saya membacanya buat saudara. Saudara perhatikan baik. Saya berharap, saya berdoa saudara bisa menyimaknya. Apa yang saya sampaikan pada pagi ini, sekiranya firman Tuhan hari ini bisa meneguhkan iman saudara, bisa menguatkan iman saudara, bisa memberkati saudara. Tangkap dengan baik rema yang Tuhan ingin sampaikan buat saudara pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya bacakan di ayat 38 terlebih dahulu. Lukas 10 ayat 38. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Garis bawahi, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Tema kita pada pagi hari ini adalah memilih bagian yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dengan situasi hari-hari ini saudara, yang carut marut seperti ini, sangatlah membutuhkan saudara keputusan-keputusan yang terbaik dari hidup ini saudara. Supaya kita tidak salah melangkah, supaya tidak menimbulkan hasil yang keliru di kemudian hari. Dan bisa saja saudara, kita bisa menyalahkan Tuhan pada besok harinya saudara. Mungkin dalam keadaan normal saudara,
Ada banyak hal yang kelihatan mudah untuk kita buat keputusan. Tapi dalam situasi yang seperti ini saudara, yang abnormal saudara, unusual saudara, sangatlah tidak mudah saudara. Sekalipun ada perkara-perkara yang terkadang kelihatannya sederhana, tapi kita perlu berhati-hati sekali dalam membuat keputusan saudara. Maka saudara, karena jika kita salah membuat keputusan di situasi yang seperti ini, dampaknya di kemudian hari saudara, kita bisa-bisa menyalahkan Tuhan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab King James Version saudara, bahasa Inggrisnya di ayat 41 dan ayat 42 menulis bahasa begini saudara. And Jesus answered said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Di ayat 42 ditulis begini, but one thing is needed. One thing is needed, and Mary has chosen the good part, which will not taking away from her. One thing is needed, hanya satu saja yang perlu. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik daripadanya, yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, jika kita tangkap baik di ayat 22 ini, apa yang Tuhan maksud dengan hanya perlu satu saja. One thing is needed saudara. Saudara, saya merenungkan situasi, saya membawa hati saya kepada situasi yang ada pada saat itu. Saya bisa beri sebuah gambaran seperti ini saudara. Jika misalnya di rumah kita saudara, ada kedatangan tamu saudara, lalu saudara kita biarkan seorang diri tamu tersebut di ruang tamu, lalu kita pergi ke dapur, kita sibuk ini itu saudara. Saudara, jangan menafsirkan saudara bahwa Yesus tidak menyukai kita bekerja atau melayani saudara. Tapi ada satu rahasia yang saya bagi buat saudara, ya saudara simak baik, saudara tangkap baik. Yang dibuat oleh Maria adalah bahwa Maria menangkap momentum tersebut, bahwa momentum Yesus datang itu adalah sebuah momentum yang sangat langka sekali. Saudara tangkap baik, hanya satu saja yang dibutuhkan. Saudara harus tahu bahwa Maria menangkap momentum itu saudara. Saya percaya saudara, Maria memiliki ketajaman hati yang luar biasa. Maria tahu bahwa ini adalah momentum yang sangat langka sekali. Maria memakai momen ini dengan tepat untuk membuat keputusan yang terbaik dari bagian hidupnya, dan lebih memilih saudara yang terbaik, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan daripada menyibukkan diri daripada hal yang lain. Satu saja yang dibutuhkan, yaitu hati Maria. Hati Maria yang perlu dari Tuhan saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Maria lebih memilih untuk memberikan bagian yang terbaik dari perbendarahan hatinya saudara, untuk diisi oleh perbendarahan hati Yesus. Saudara yang kekasih, saudara, Maria lebih memilih untuk menerima bagian yang terbaik, yang termanis, yang termahal dari hati Yesus, untuk diisi, dipenuhi ke dalam hatinya saudara. Ada haleluya saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menuntun saudara dalam beberapa waktu yang tidak terlalu panjang ini saudara, kiranya firman Tuhan hari ini saudara bisa mengarahkan pada saudara. Saudara tidak lagi khawatir, tidak lagi cemas saudara. Tapi saudara, saya berdoa Roh Kudus datang melawat saudara di rumah saudara masing-masing. Roh Kudus memperlengkapi saudara, menyempurnakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini saudara, sehingga saudara boleh membuat keputusan yang terbaik, yaitu memilih bagian hidup saudara yang terbaik untuk Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa hal itu tidak bisa diambil daripada Maria? Karena ini menyangkut hati saudara. Hati Maria telah diisi oleh hati Tuhan saudara. Saudara, hati Tuhan telah menjadi kekayaan daripada hati Maria.
Dan itu tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Jika saudara mengisi hidup saudara dengan kekayaan hati Kristus, saudara, itu menjadi kekayaan hati saudara. Tidak ada seorang pun bisa mengambilnya, saudara. Ada amin, Bapak Ibu. Saudara, mari saudara kita membaca firman Tuhan selanjutnya. Apa yang terjadi setelah Maria duduk diam di kaki Tuhan? Setelah Maria diisi hatinya oleh hati Tuhan, saudara. Ada langkah-langkah yang dibuat oleh Maria selanjutnya yang menjadi rahasia daripada kisah firman Tuhan pada hari ini, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin saudara merenungkannya dalam sebuah kisah di kitab Matius 26, saudara. Kiranya firman Tuhan ini bisa menuntun saudara untuk mengerti lebih dalam apa yang Tuhan mau bagi saya, bagi saudara untuk kita lakukan pada hari-hari ini, saudara. Matius 26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan buat saudara. Ini sikap Maria selanjutnya, saudara. Setelah dia duduk diam di kaki Tuhan, saudara. Ini sikap Maria yang terjadi, saudara. Matius 26 ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, ayat 7. Datanglah seorang perempuan. Dalam kitab Yohanes ditulis bahwa namanya Maria. Seorang perempuan datang kepadanya dan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Garis kata bawahi mahal. Minyak itu dicurahkannya di atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ayat 8. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual, ayat 9, dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Di ayat yang 10, saudara. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Ayat 11. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan ada selalu bersama-sama dengan kamu. Ayat 12. Sebab mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ada haleluya Bapak Ibu. Kita garis bawahi di ayat 13. Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Haleluya. Dalam kitab Yohanes 12, perempuan ini sudah ditulis bernama Maria, saudara Marta dan Lazarus. Saudara, minyak narwastu, saudara, dalam kitab Yohanes juga ditulis harganya 300 dinar, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, ini dampak daripada Maria setelah dia duduk di kaki Tuhan, saudara. Perbendaharaan hatinya berlimpah-limpah, saudara, dengan kekayaan hati Kristus. Saudara, seseorang kalau hatinya berlimpah-limpah dengan kekayaan hati Kristus, maka nilai hatinya sudah tidak bisa ternilai lagi, saudara. Itulah yang membuat Maria rela mencurahkan minyak narwastu yang mahal itu di atas kepala Yesus. Ini dasar hati Maria, saudara. Bukan masalah orang miskin atau orang kaya, tapi ini masalah hati seseorang dengan Tuhan. Maria memilih mempersembahkan minyak narwastu yang mahal itu adalah keputusannya untuk memilih bagian yang terbaik dari hidupnya untuk diserahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, saudara. Maria memilih bagian yang terbaik dari hidupnya, yakni minyak narwastu miliknya, saudara, untuk dicurahkan kepada Yesus, saudara. Nah, Bapak, Ibu, saudara kekasih, ini hal yang sangat penting sekali, saudara. Kenapa? Karena ini minyak narwastu, saudara, adalah minyak yang mahal yang dimiliki oleh Maria, saudara. Tapi Maria membuat keputusan untuk mencurahkan, untuk mengurapi, meminyaki Yesus, saudara.
Nah, ini menjadi sebuah cerita yang indah sekali. Kenapa sampai Alkitab mengatakan bahwa ketika Injil diberitakan di seluruh dunia, maka apa yang dilakukan Maria akan disebut juga untuk mengingat dia, saudara. Indah sekali, saudara. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ada dua hal yang saya ingin bagikan buat saudara. Kenapa Maria melakukan hal ini, saudara? Pertama, saudara, minyak narwastu adalah minyak yang mahal harganya. Minyak narwastu itu menggambarkan pengorbanan, saudara. Saya ingin menuntun saudara untuk melihat Yohanes 12 ayat 2 dan 3, saudara. Maaf, ayat 3 dan 5, saudara. Yohanes 12 ayat 3 dan 5. Maka Maria mengambil kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Saudara simak baik. Minyak narwastu itu, saudara, dalam bahasa Ibrani disebut nard. Dalam bahasa Yunani disebut nardos, saudara. Minyak narwastu itu disimpan di sebuah kayak buli-buli yang ditutup rapat-rapat, saudara. Karena harganya sangat mahal. Supaya apa? Supaya baunya itu tetap ada, saudara. Saudara, saya membuat kesimpulan, kenapa ditulis harganya 300 dinar? Ada angka 300, saudara. Ini keputusan Maria, kita simak baik-baik. Ada tanda-tanda rahasia firman yang saya ingin bagikan buat saudara. Saudara perhatikan baik, angka 300 di Alkitab itu ada mencatat 4 hal. Pertama, saudara, Bahtera Nuh itu 300 hasta panjangnya. Itu 300 itu angka keluputan, saudara. Bahwa semua yang masuk dalam Bahtera itu sudah diluputkan dari bahaya. Angka 300 di dalam kitab Henok, saudara, itu bicara tentang angka kesetiaan, saudara. Sehingga Henok diangkat Tuhan, saudara. Angka 300 tentara Gideon, 300 orang, saudara, itu bicara kemenangan, saudara. Tapi angka 300 dinar bagi Maria itu angka pengorbanan. Maria memilih bagian yang terbaik dari hidupnya, itu minyak narwastunya yang dimilikinya, dia berikan kepada Yesus. Minyak narwastu itu harganya 300 dinar, saudara. Bapak, Ibu, saudara, jika kita hitung setahun ini ada 350 hari, saudara. Dalam kitab Matius ditulis bahwa upah pada zaman itu 1 hari sama dengan 1 dinar. Kalau 360 hari, saudara, dikurangi dengan 52 hari sabat setahun, dipotong lagi dengan 7 hari perayaan, saya perkirakan harinya sisa 301 hari. Apa yang terjadi? Berarti Maria bekerja 301 hari, ya. Lalu upahnya selama 300 hari, 300 dinar, itu dia beri buat Tuhan. Ini bicara pengorbanan, saudara. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa bisa terjadi demikian, saudara? Sesuatu yang mahal dari hidup Maria dicurahkannya kepada Yesus, saudara. Karena apa, saudara? Karena hati Maria sudah diisi terlebih dahulu oleh kekayaan hati Kristus. Penting sekali, saudara. Saudara, bicara pengorbanan tidak melulu kita bicara uang, saudara. Tapi bicara pengorbanan itu bicara tentang sesuatu yang kita serahkan, yang kita percayakan, saudara. Saudara, sesuatu yang mahal dalam hidup ini kita percayakan kepada Tuhan, saudara. Ada amin, Bapak, Ibu, saudara dikasihi Tuhan, saudara. Bapak, Ibu, mempercayakan, saudara, itu bukan hanya kita seperti kata percaya, saudara. Beda kata percaya dan trust. Kalau percaya, kita mempercayai seseorang, saudara. Kita percaya si A, dia sekolahnya tinggi, dia pinter. Tapi belum tentu kita mempercayakan sesuatu yang mahal dalam hidup kita kepada dia, saudara. Tapi sudah mempercayakan atau trust, saudara,
adalah kita kenal orang itu, kita kenal siapa dia, kita kenal hatinya, kita kenal sikapnya, saudara, kita kenal dia bertanggung jawab. Maka kalau kita mengenal orang itu dengan baik, saudara, kita mengenal isi hati orang tersebut, saudara, maka kita akan berani mempercayakan sesuatu yang mahal dalam hidup kita kepada orang tersebut. Setuju dengan saya? Katakan amin, saudara. Maria mempercayakan, saudara, sesuatu yang mahal dalam hidupnya kepada Yesus. Maria bukan hanya believe, tapi Maria trust in Him. Maria mempercayakan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya kepada Yesus. Haleluya, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh hanya sekedar berhenti sampai pada level percaya, tapi kita harus naik sampai level mempercayakan kekayaan hidup kita, kekayaan hati kita kepada Yesus, saudara. Ini keputusan penting, saudara. Hari-hari ini, saudara, orang menjadi bingung, saudara. Apa yang harus dia buat, apa yang harus dia kerjakan. Mereka percaya kepada Tuhan, mereka believe, tapi mereka tidak bisa mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Waktu mereka, usaha mereka, bisnis mereka, karir mereka, mereka tidak bisa mempercayakan ke dalam tangan Tuhan. Saya beri contoh. Abraham, saudara. Dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, saudara. Dia meninggalkan semua miliknya, pergi ke tempat yang dia tidak tahu, saudara. Saudara, bukan hanya bicara panggilan, tapi sesungguhnya Abraham telah memecahkan, saudara, buli-buli minyak narwastunya kepada Allah. Artinya Abraham mempercayakan hidupnya kepada Allah. Bagian yang terbaik dari hidup Abraham dia percayakan kepada Tuhan, saudara. Abraham membawa anaknya Ishak yang tunggal naik ke puncak Gunung Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena Abraham mempercayakan bahwa Tuhan pasti menyediakan pengganti korban untuk anaknya. Itulah yang disebut kekayaan hati Maria, tidak bisa diambil oleh siapapun. Saya berdoa hari ini hati saudara semakin berlimpah-limpah dengan hati Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Kekayaan hati kita itu penting sekali. Tuhan hanya butuh satu, yaitu hati Maria. Tuhan butuh satu, yaitu hati saudara. Tidak boleh hanya sekedar kita believe in Jesus, tapi kita trust in Jesus. Itulah pengorbanan, saudara. Mempercayakan hidup kita itu juga pengorbanan. Haleluya. Saya dan keluarga, saudara, kami meninggalkan semua milik kami. Kami meninggalkan usaha kami tinggalkan semuanya. Kami pergi, saudara, melayani Tuhan di kota ini, saudara. Itu kenapa kami memecahkan minyak narwastu kami yang paling mahal dalam hidup kami, dan kami serahkan kepada Tuhan. Itulah pengorbanan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, hari ini Tuhan meminta hati saudara, percayalah kepada Tuhan dengan mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Mempercayakan keluarga saudara kepada Tuhan. Mempercayakan anak-anak saudara. Mempercayakan semua yang kau kerjakan kepada Tuhan. Ada amin sampai sini, saudara? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau mempercayakan semua kepada Tuhan, saudara, maka Tuhan pasti memperhatikannya. Apa yang dibuat oleh Maria, Tuhan memperhitungkannya. Katakan amin, Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan, saudara, teman saya, dia bersaksi, saudara. Tahun kemarin dia rindu anaknya ingin sekolah kuliah di Australia. Apa yang terjadi, saudara? Posisi dia terbatas, hanya seorang hamba Tuhan. Tapi
Tapi dia rindu sekali anaknya bisa sekolah di tempat yang terbaik. Dan mereka memilih untuk bersekolah di Australia. Apa yang terjadi? Dia ikut pameran-pameran universitas, saudara. Semua dia ikuti. Dia bertanya biayanya dan lain sebagainya. Dia sudah melangkah dengan iman. Dan saudara, hasilnya adalah itu biayanya kurang lebih setahun 40.000 sampai 50 dolar Australia. Kalau dikali 10.000 ya 400-500 juta. Dia nggak punya uang, saudara. Dia keliling tanya semua universitas yang dia lewati meja, apakah ada beasiswa? Semua katakan tidak ada. Di Australia itu paling pelit beasiswa, saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada 1-2 yang memberikan diskon $1.000. $1.000 kalau 40.000 potong 1.000 itu sama dengan beri uang pemanis, saudara. Nggak ada artinya, saudara. Sangat mahal. Saudara, dia tidak ingin mengecewakan anaknya, saudara. Dia bilang sama Tuhan, dia berdoa, buli-buli saya sudah saya pecahkan, Tuhan. Tidak ada lagi yang saya punya, Tuhan. Dia berdoa minta anaknya coba. Itu terus berusaha, saudara. Dia datang ke Tuhan, saudara. Firman Tuhan ini datang kepada dia. Maria memecahkan minyak narwastu dan meminyaki Yesus, saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Dia ikuti pameran dari bulan Januari 2019 sampai bulan 4, saudara. Tidak ada tanda-tanda, saudara. Dia bilang sama Tuhan, kalau boleh Tuhan izinkan dia kerja, apa saja deh. Apa saja yang bisa dia kerja, jungkir balik pun dia kerja, supaya bisa dapat uang, bisa membiayai anaknya kuliah di Australia. Saudara, yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba Tuhan datang berbicara di hatinya. Masa kamu yang begitu mengasihi anak kamu, sampai berani jungkir balik, mau cari kerja buat nyekolahkan anak kamu. Aku bapakmu, Tuhan, itu sudah berbuat lebih daripada jungkir balik. Naik di atas kayu salib untuk saudara, untuk menolong kamu, untuk mengasihi kamu. Masa tidak bisa aku tolong, saudara? Bapak Ibu dengar baik. Bulan 5 2019 tahun kemarin. 1 bulan setelah itu, saudara. Dengan tiba-tiba ada sebuah universitas kecil di Australia mengirim email ke anaknya dengan memberikan beasiswa sepanjang 3 tahun buat anaknya bersekolah di sana. Dengar baik Bapak Ibu kekasih, ketika kau memecahkan buli-buli minyak, Tuhan itu melihatnya pengorbanan. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara, tidak ada mujizat tanpa pengorbanan. Yang setuju dengan saya katakan amin Bapak Ibu. Saudara, saya ingin bercerita buat saudara. Saudara ingat Injil Kristus, saudara. Injil Kristus bicara keselamatan. Injil Kristus tidak bisa dipisahkan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tidak bisa dipisahkan dengan apa? Kasih Yesus kepada umatnya, tidak bisa dipisahkan. Semua itu adalah bicara tentang apa? Tentang pengorbanan. Demikian mujizat, saudara. Itu juga bicara tentang apa? Pengorbanan. Tidak bisa dipisahkan. Itulah yang terjadi. Wanita yang sakit 12 tahun pendarahan, saudara. Saya membaca beberapa artikel, saudara. Ada beberapa artikel kuno di Israel yang menulis bahwa wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini, ternyata wanita ini hamil, saudara, dan melahirkan anak. Dan setelah melahirkan, dia mengalami pendarahan besar, saudara. Apa yang terjadi di bangsa Yahudi itu menulis, mencatat, mereka punya sebuah budaya. Orang yang mengalami pendarahan itu najis adanya. Wanita ini, saudara, diisolasi 12 tahun. Saya bisa membayangkan, mungkin pakai bahasa hari, di karantina 12 tahun, saudara. Kenapa? Dia mengalami pendarahan. Bagi orang lain itu najis. Saudara bisa bayangkan, 12 tahun wanita ini di karantina. Untuk dia bisa keluar, bertemu Yesus, butuh pengorbanan, saudara. Untuk bisa berjumpa dengan Tuhan.
butuh sebuah pengorbanan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat yang ada di iman wanita ini, dia hanya perlu memegang jubah Yesus. Hanya itu yang dia bisa. Di tengah kerumunan orang banyak, di tengah posisi dia yang sedang mengalami pendarahan, dia hanya butuh pengorbanan sedikit, hanya bisa merangkap di bawah kaki Tuhan, memegang jubah Yesus. Saudara, Alkitab mencatat mujizat terjadi. Ada amin Bapak Ibu. Alkitab juga mencatat ada perempuan Kanaan yang memohon mujizat kepada Yesus, yang anaknya sakit. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, dia perlu maju bertemu dengan Tuhan sampai Tuhan berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Saudara, ini hancur hati. Tapi Alkitab berkata mujizat terjadi ketika seseorang berani melakukan, berani memecahkan buli-buli minyak narwastunya, pengorbanannya dia taruh, harga dirinya dia taruh, diletakkan, dan mujizat terjadi. Ada amin Bapak Ibu. Haleluya. Yang kedua saya ingin bagikan kepada saudara, Maria memilih bagian yang terbaik dari hidupnya, yaitu dengan apa saudara? Meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, ini indah sekali saudara. Kitab Yohanes 12 ayat 3 berkata, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan apa? Dengan rambutnya. Saudara, minyak narwastu itu mahal, adalah menggambarkan kekayaan hati Maria. Tetapi menyeka dengan rambut Maria itu adalah bagian yang tinggi. Bicara tentang apa? Penyangkalan diri. Saudara, penyangkalan diri adalah bagian yang terpenting dalam hidup kita mengiring Tuhan. Injil Kristus tidak bisa dipisahkan dari dua hal ini. Saudara mau khotbah apa saja, saudara mau belajar apa saja, saudara, tidak bisa dipisahkan dari pengorbanan dan apa? Penyangkalan diri. Tidak bisa dipisahkan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita Matius 16 ayat 24, Alkitab mencatat, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Haleluya saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekayaan uang bisa diukur, tapi kekayaan hati tidak bisa diukur. Minyak narwastu yang mahal menggambarkan pengorbanan Maria, tapi menyeka dengan rambutnya itu bicara tentang penyangkalan diri saudara. Untuk bisa memilih yang termahal dari hidupnya, itu minyak narwastu. Saudara, itu bagian paling mahal saudara. Tapi menyeka dengan rambutnya itu adalah bagian yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang wanita. Seorang wanita bisa menggosok dengan rambutnya, itu dia meruntuhkan semua hidupnya. Artinya dia menyangkal dirinya saudara. Saudara, inilah yang tidak bisa dipisahkan. Kitab Markus 14 ayat 9 berkata begini, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan Maria, pengorbanan, penyangkalan diri, itu disebut juga untuk mengingat dia. Apa saja yang kita mau beritakan, di situ selalu ada apa? Pengorbanan dan penyangkalan diri. Ada amin Bapak Ibu. Kalau tidak ada bicara pengorbanan, tidak ada bicara penyangkalan diri, saudara, maka saudara yang terjadi bisa apa? Kita bisa balik kepada apa? Pengenalan Tuhan yang tidak sempurna. Kita menjadi apa? Tidak mengenal Allah dengan sempurna. Karena itu pengenalan akan Tuhan menjadi sempurna ketika seseorang melakukan pengorbanan dan penyangkalan diri. Ada amin Bapak Ibu. Kitab Titus 1 ayat 16, Alkitab mencatat, mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Banyak orang mengaku mengenal Allah, tapi dari perbuatan mereka sesungguhnya mereka menyangkal dia. Haleluya saudara.
Untuk itu saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perbuatan kita itu mencerminkan karakter kita. Perkataan kita mencerminkan kedalaman dan kedewasaan hati kita. Tapi pengorbanan kita mencerminkan kekayaan hati kita. Ada amin. Penyangkalan diri kita mencerminkan kekuatan hati kita. Ada amin, saudara. Saudara, dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16, saudara. Alkitab mencatat begini, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari apa? Dari dunia. Kalau seorang tidak bisa menyangkal diri, maka ini yang terjadi. Keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata, semua datang dalam hidupnya. Haleluya, saudara. Untuk itu Maria memilih bagian yang terbaik dari hidupnya. Maria menaruh minyak narwastu yang mahal. Maria menyeka minyak di kaki Yesus dengan rambutnya. Dia menyangkal diri, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika engkau hari-hari ini bisa memilih hidup saudara, mana yang terbaik dari bagian hidupmu, saya percaya, saya berdoa dalam nama Yesus, semua yang terbaik yang ada Maria terima menjadi bagian saudara juga. Ada amin, Bapak Ibu. Karena pengorbanan itu berbanding lurus dengan anugerah, saudara. Penyangkalan diri berbanding lurus dengan kemurahan Tuhan. Tidak ada yang berbanding terbalik, berbanding lurus, saudara. Haleluya, saudara. Saya beberapa hari lalu, saudara, melihat sebuah Facebook, saudara, seseorang dengan istri, kami melihatnya. Saudara, suami istri seorang hamba Tuhan, saudara. Saya melihat scrolling ke bawah ke tahun-tahun sebelumnya sampai ke tahun sebelumnya, saudara. Kami mendapatkan sebuah kesimpulan yang sederhana. Mereka memiliki kekayaan hati yang luar biasa. Saudara, setiap minggu, saudara, mereka pergi ke supermarket, mereka belanja sesuatu, saudara. Lalu mereka bawa ke rumah-rumah orang yang membutuhkannya. Bahkan sampai anak-anak kecil pun mereka bawa buku, mereka bawa yang dibutuhkan, baju, sepatu. Selalu seperti itu, saudara. Wallnya hanya seperti itu, saudara. Betapa kayanya hati mereka. Seperti saya merasakan hati Kristus itu penuh, berlimpah dalam hati mereka. Seperti setiap minggu mereka memecahkan, saudara. Mereka pecahkan minyak narwastu mereka. Mereka bawa pada orang yang membutuhkan. Seharusnya mereka bisa menikmati, mereka bisa memakai minyak narwastu itu untuk dijual dan mereka memakainya sebagai berkat mereka. Tapi mereka menyangkal diri mereka hanya menjadi bagian saluran berkat bagi orang lain. Itu luar biasa, saudara. Ada amin, Bapak Ibu kekasih. Saya percaya, saya berdoa hari-hari ini Tuhan menaruh hati Maria ke dalam setiap hati saudara. Duduk di kaki Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengisi perbendaharaan hati saudara dengan kekayaan hati Kristus. Maka saudara akan mampu melangkah ke level yang berikut, yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Semakin hari semakin dewasa dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai saudara. Kita berdoa dimanapun saudara sedang berada hari ini. Tutup mata saudara, buka kedua tangan saudara, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, apapun yang sedang engkau gumuli hari ini, biarlah Roh Kudus menjamah saudara. Roh Kudus melawat saudara.
Saudara yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Saudara yang berbeban berat, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar buat saudara. Dalam nama Yesus, biarlah apa yang sedang kau gumuli hari-hari ini, Tuhan buat menjadi ringan. Tuhan tolong saudara. Terima kasih Tuhan. Setiap hati-hati yang terbuka untuk Tuhan, Tuhan jamah mereka. Biarlah mereka berlimpah-limpah hati Kristus di dalam hati mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang besar, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami yang besar, nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Kami menyampaikan juga terima kasih bagi yang sudah terhubung dengan kami dalam ibadah streaming pada hari ini, Minggu 31 Mei 2020. Sekalipun kita beribadah dengan segala keterbatasan di rumah masing-masing, tetapi lewat siaran online hari ini, kiranya saudara sekalian tetap menerima berkat-berkat Tuhan. Saudara tetap kuat, tetap bersemangat, tetap berdoa. Saudara tetap mencintai Tuhan. Saudara dan seisi rumah tetap ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu menyertai saudara sekalian. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah melayani pelayanan firman Tuhan dan memberkati jemaat Tuhan lewat siaran streaming pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mengurapi, menambah-nambah hikmat surgawi. Tuhan membalas semua taburan benih firman Tuhan yang telah ditaburkan lebih lagi, baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Sebagaimana dengan himbauan pemerintah untuk kita tetap berada di rumah, beribadah di rumah masing-masing, dengan mengurangi aktivitas saling berkumpul, tetap menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan kita semua. Demi mencegah penyebaran virus COVID-19, maka kita semua wajib mentaatinya, sehingga akan semakin mempercepat proses pemulihan ke keadaan semula. Bapak Ibu Saudara, dengan kerendahan hati kami, izinkanlah kami menyampaikan bahwa jika Bapak Ibu Saudara rindu dan terbeban untuk dapat membantu dan menopang pekerjaan Tuhan di Gereja City Worship, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan melalui Gembala Gereja Sel atau Grace, yakni Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Hendra Wariki bagi yang berada di bagian selatan, dan Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Ibu Juliana Rumambi yang berada di bagian utara, atau dengan melakukan transfer lewat bank ke rekening berikut ini. Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship, nomor rekening 1500012301238, atau Bank BCA atas nama Yemi Lim, nomor rekening 7800130055.
Sekiranya semua persembahan dilakukan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita, demikianlah kiranya taburan kita menjadi berkat di rumah Tuhan, dan supaya selalu ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Kami berdoa sebagaimana janji firman Tuhan dalam kitab Maleaki, bahwa kiranya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada setiap saudara sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagimu semua belalang, belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat, semua dihalau dari hadapanmu. Tuhan akan menjaga semua pohon anggur yang ada di ladang saudara, kesemuanya tetap bertumbuh dan berbuah manis bagi saudara. Engkau dan seisi rumahmu akan menjadi negeri kesukaan Tuhan. Engkau akan terus diberkati di setiap musim yang engkau lewati. Tidak lupa juga, izinkan kami menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dengan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang baru di usia yang baru. Demikian penyampaian pengumuman gereja kami, dan jika Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan topangan doa bisa menghubungi sekretariat Gereja City Worship di nomor handphone atau WA antara lain sebagai berikut. Sasa saya sendiri di nomor handphone 0852 1723 1029, atau Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi langsung Bapak Gembala Pastor Jimmy nomor handphone 0811 430 559. Sebagai informasi tambahan bagi Bapak Ibu Saudara, untuk minggu depan tanggal 7 bulan Juni kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendapatkan roti perjamuan dan anggur, boleh dapat menghubungi pihak sekretariat. Terima kasih yang sebesarnya atas semua topangan, semua perhatiannya dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati semua taburan Bapak Ibu sekalian. Amin. Nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Mari sebelum menutup ibadah hari ini, bukalah hatimu dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagai tanda iman, engkau mengakui bahwa engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Kiranya semua yang baik yang datangnya dari Tuhan senantiasa menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberi engkau kekuatan,
Tuhan membuka pintu-pintu kemurahan-Nya. Tuhan meluruskan dan menerangi jalan-jalan di depan saudara. Tuhan memberi engkau panjang umur dan sehat selalu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan penyertaan-Nya. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati engkau dan memberkati seisi rumahmu dengan semua yang baik. Tuhan akan mengangkat engkau tetap naik menjadi kepala dan bukan ekor. Malaikat Tuhan dikirimkannya kepadamu untuk menjagai engkau di setiap jalanmu. Disokongnya engkau atas semua yang engkau kerjakan. Dilindunginya engkau dari keluar dan masukmu. Hari ini terimalah dengan iman berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yakni berkat dari Allah Israel. Terimalah berkat-Nya, yakni berkat turun-temurun, berkat yang sulung, berkat yang terbaik, berkat yang sempurna dan mulia. Terimalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan umat Tuhan yang telah menerima berkat-Nya, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim.